Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Nabila Andriano dengan NIM 0902 1382 025120. Di sini saya akan menjelaskan tugas ringkasan jurnal dengan materi fuzzy logic, sistem pakar, dan jaringan saraf tiruan. Materi yang pertama yaitu fuzzy logic. Himpunan fuzzy mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan matematika, khususnya dalam matematika himpunan. Ide himpunan fuzzy atau fuzzy set diawali dari matematika dan teori sistem dari Lotfi Azadeh pada tahun 1965. Jika diterjemahkan, fuzzy artinya tidak jelas atau buram. Himpunan fuzzy adalah cabang dari matematika yang tertua yang mempelajari proses bilangan random, teori probabilitas, statistik matematik, teori informasi, dan lainnya. Profesor Lotfi Azadeh merupakan pencetus sekaligus yang memasarkan ide tentang mekanisme pengolahan atau manajemen ketidakpastian yang kemudian dikenal dengan logika fuzzy. Dalam penyajiannya, variabel-variabel yang akan digunakan harus cukup menggambarkan kefuzzian, tetapi di lain pihak persamaan-persamaan yang dihasilkan dari variabel-variabel itu harus cukup sederhana hingga komputasinya akan menjadi cukup mudah. Selanjutnya adalah jurnal yang saya rangkum dengan judul Analisis Prediksi Problem Virtual Machine Server menggunakan metode fuzzy logic. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan masalah virtual machine server normal dan kritikal menggunakan metode fuzzy Mamdani dengan cara mengambil data performance semua virtual machine, dijadikan dataset, lalu dianalisis dengan fuzzy Mamdani yang telah diberikan kecerdasan untuk menentukan normal dan kritikal. Knowledge base-nya adalah virtualisasi merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk membuat atau menciptakan sesuatu berbentuk nyata, menjadikan sesuatu yang berbentuk maya. Virtual machine merupakan sebuah mesin yang memiliki dasar logika dengan menggunakan pendekatan lapisan atau layer dari sistem komputer, sehingga sistem komputer dapat otomatis dibangun dari layer tersebut. Fuzzy logic merupakan suatu cabang ilmu dari artificial intelligence atau AI yang merupakan pengetahuan dalam komputer untuk membuat sistem kecerdasan buatan agar dapat meniru kecerdasan manusia dan menjalankan perintah manusia. Fuzzy logic ini akan menjalankan dan menerapkan sebuah perintah di dalam sebuah perangkat. Objek penelitian dari jurnal ini adalah dengan metode fuzzy Mamdani. Analisa paper ini dibuat di mana variabel yang digunakan pada analisis prediksi problem VM server ini adalah CPU, memory, disk, dan network. Langkah-langkah dari metode penelitian ini adalah dimulai dari waktu monitoring VM pada setiap host untuk memantau waktu dari setiap kejadian. Kemudian, masuk ke langkah mining data VM dalam fuzzy Mamdani. Selanjutnya, data-data tersebut diolah menjadi himpunan fuzzy sehingga dapat terbagi menjadi himpunan-himpunan pada setiap variabelnya. Di dataset VM data akan diinputkan dengan mengambil data dari mining data. Kemudian diolah lagi menjadi himpunan fuzzy. Data yang dikelola berpacu dengan aturan problem VM sehingga mendapatkan output kondisi hasil olahan. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan korelasi dari setiap variabelnya sehingga setelah didapatkan himpunan fuzzy maka dapat menentukan status kondisi VM tersebut. Diperoleh pada host A dan host B mendapatkan persentase kondisi kritikal yang lebih tinggi dibanding kondisi normalnya, yang berarti sumber daya dan kinerja variabel pada host A dan host B tinggi, sehingga apabila terjadi masalah pada VM tersebut bisa dilihat variabel mana yang bekerja melewati batas. Materi selanjutnya adalah sistem pakar. Menurut Urban di dalam bukunya mengatakan bahwa sistem pakar atau expert system adalah salah satu cabang dari AI khusus untuk penyelesaian masalah tingkat manusia yang pakar. Sistem pakar adalah sistem yang menggunakan pengetahuan manusia yang terekam dalam komputer untuk memecahkan persoalan yang biasanya memerlukan keahlian manusia. Sedangkan AI itu sendiri, atau yang disebut juga kecerdasan buatan, adalah tingkah laku mesin yang jika dilakukan oleh manusia akan disebut cerdas. Konsep dasar sistem pakar menurut Urban mencakup beberapa persoalan mendasar, antara lain apa yang dimaksud dengan keahlian, siapa yang disebut pakar, bagaimana keahlian dapat ditransfer, dan bagaimana sistem bekerja. Bagian dalam sistem pakar terdiri dari dua komponen utama, yaitu knowledge base yang berisi knowledge dan mesin inferensi yang menggambarkan kesimpulan. Kesimpulan tersebut merupakan respon dari sistem pakar atas permintaan pengguna.
Selanjutnya adalah jurnal yang saya rangkum dengan judul Sistem Pakar dengan Metode Certainty Factor dalam Penentuan Gaya Belajar Anak Usia Remaja. Adapun tujuan penerapan metode Certainty Factor dalam menentukan gaya belajar anak usia remaja, pertama, untuk membuat sebuah sistem pakar dengan menerapkan metode Certainty Factor berdasarkan kajian dari pakar dan pembobotan yang telah dilakukan. Kedua, membantu psikolog dalam menganalisis gaya belajar remaja yang berbasis teknologi informasi. Ketiga, pengguna sistem pakar dapat mengetahui gaya belajar dengan cepat. Knowledge base-nya, Certainty Factor merupakan nilai parameter klinis yang diberikan mesin untuk menunjukkan besarnya kepercayaan. Certainty Factor didefinisikan sebagai persamaan berikut. Pada praktiknya, ilmu psikologi dalam mempelajari sisi psikolog suatu objek masih menggunakan metode konvensional. Objek yang dimaksud adalah manusia dengan sikap dan tingkah lakunya. Langkah-langkah dari metode penelitian ini adalah analisis masalah merupakan tahapan melakukan menganalisa masalah yang terjadi pada beberapa psikolog untuk menyelesaikan beberapa kasus. Masalah yang terjadi akan diidentifikasi dan ditemukan solusi permasalahannya. Hipotesa dari permasalahannya, penulis memberikan solusi untuk membantu permasalahannya dengan cara merancang dan membuat sebuah sistem pakar Certainty Factor dalam menentukan gaya belajar seorang remaja. Dengan ditemukan solusi untuk permasalahan yang terjadi, penulis melakukan pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan. Selanjutnya, penulis membuat analisis kebutuhan untuk kebutuhan dalam pengembangan penelitian sebuah sistem pakar yang menjadi dasar untuk perhitungan metode sistem pakar berupa hardware dan software. Kebutuhan dalam perhitungan manual Certainty Factor dalam mengolah data berupa basis pengetahuan mengenai dari gaya belajar. Dalam tahap analisa data, di mana proses ini melakukan perhitungan metode Certainty Factor dalam menentukan gaya belajar. Ciri-ciri gaya belajar yang diperoleh akan diproses melalui cara rule-based. Perancangan dan pembuatan sistem dalam menentukan gaya belajar remaja. Di tahap ini, analisis sistem yang menjadi dasar dalam pembuatan sistem, berikutnya pembuatan sistem yang berbasis desktop. Selanjutnya, tahap pengujian sistem untuk melakukan evaluasi pada sistem pakar gaya belajar dengan menguji proses kerja sistem. Tahap terakhir adalah implementasi. Implementasi merupakan tahapan penerapan sistem pakar gaya belajar di tempat praktek psikolog ataupun di sekolah. Hasil dari penelitian ini adalah dari data yang diperoleh dari objek penelitian pada beberapa remaja, data tersebut diolah dengan metode sistem pakar Certainty Factor dengan memberikan nilai pembobotan dari setiap ciri-ciri gaya belajar dan bobot jawaban dari hasil pernyataan yang diberikan kepada remaja. Nilai diperoleh masing-masing gaya belajar setiap anak dengan perolehan nilai untuk kasus 1, 2, dan 3. Perolehan nilai visual 73,3%, 72,6%, 74,3%, untuk audio 79,8%, 77,4%, 78,1%, dan kinestetik 83,4%, 76,7%, dan 77,4%. Materi selanjutnya adalah jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan merupakan salah satu cabang ilmu dalam bidang ilmu komputer atau teknik informatika yang mengadopsi jaringan saraf manusia secara biologis ke dalam teknologi. Jaringan saraf tiruan dalam ilmu komputer digambarkan melalui model matematika. Terdapat 3 istilah utama dalam jaringan saraf tiruan, yaitu neuron atau unit pemroses informasi, bobot, indikator yang dimiliki penghubung neuron yang akan memperkuat atau memperlemah sinyal, fungsi aktivasi, fungsi matematika yang menentukan output neuron, batas ambang, variabel pembanding dalam menentukan besarnya output, arsitektur jaringan, pola hubungan antar neuron. Metode training atau learning atau algoritma adalah metode untuk menentukan bobot penghubung. Selanjutnya adalah jurnal yang saya rangkum yang berjudul Aplikasi Jaringan Saraf Tiruan untuk Memprediksi Jumlah Pasien Rawat Inap dengan Metode Backpropagation. Aplikasi yang dikembangkan ini bertujuan untuk memprediksi keterjumlahan kematian dengan hanya menganalisa data tersebut. Dengan menggunakan metode backpropagation, maka akan diketahui prediksi jumlah pasien rawat inap tersebut.
metode backpropagation sangat bermanfaat untuk jaringan saraf tiruan memprediksi jumlah pasien rawat inap. Jaringan saraf tiruan merupakan sistem yang memproses informasi yang mencoba meniru kinerja otak manusia. Jaringan saraf tiruan mampu melakukan pengenalan kegiatan berbasis data masa lalu. Jaringan saraf tiruan yang berupa susunan sel-sel saraf tiruan atau neuron dibangun berdasarkan prinsip-prinsip organisasi otak manusia. Metode backpropagation merupakan metode pembelajaran lanjut yang dikembangkan dari aturan perseptron. Hal yang ditiru dari perseptrona adalah tahapan dalam algoritma jaringan. Permasalahan yang akan dibahas dalam paper ini adalah membuat suatu sistem yang dapat memprediksi jumlah pasien rawat inap berdasarkan data yang dilatihkan, yaitu data yang diambil dari RSU Terry Margaret. Langkah-langkah dari metode penelitian ini adalah memprediksi jumlah pasien rawat inap menggunakan algoritma backpropagation. Selanjutnya, menormalisasi data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data jumlah pasien rawat inap pada tahun 2012, dimulai dari bulan Februari sampai tahun 2014. Data disusun dan dipilih variabel faktor-faktor dengan rekor data yang memiliki informasi paling lengkap. Data input dan target. Sebelum proses pengolahan data, perlu proses penentuan masukan serta target atau hasil yang ingin didapatkan dari proses pengolahan data, sehingga akan memudahkan dalam melakukan pembagian data dan proses pengolahan data untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Selanjutnya menggunakan algoritma pelatihan. Langkah 0, inisialisasi bobot dengan bilangan acak kecil tabel bobot dari layer input ke layer tersembunyi. Langkah 1, proses pembelajaran dilakukan hingga kuadrat jumlah errornya kurang dari 0,01 jika kondisi penghentian belum terpenuhi. Lakukan langkah 2. Langkah 2, untuk setiap data pasangan pelatihan, lakukan 2-8 data pelatihan sebagai berikut. Tiap unit masukkan menerima sinyal dan meneruskan ke unit tersembunyi. Langkah yang terakhir yaitu hitung semua keluaran di unit tersembunyi. Hasil dari penelitian ini adalah hasil yang didapat setelah melakukan penelitian terhadap prediksi jumlah pasien rawat inap dengan menggunakan algoritma backpropagation adalah jaringan saraf tiruan dengan algoritma backpropagation mampu menentukan atau memprediksi jumlah pasien rawat inap. Proses implementasi jaringan saraf tiruan menggunakan metode aplikasi MATLAB dengan 28 data, di mana data akan dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama digunakan untuk data pengujian atau testing, dan bagian kedua untuk data pelatihan atau training. Baiklah, itu saja hasil dari rangkuman jurnal yang saya buat. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu Ibu Dian Palu Pirini, MCom PhD, karena telah membimbing kami semua dalam 1 semester ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.